persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali kita bisa hadir bersama-sama untuk berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya dalam sesi Menara Doa ini saudara akan diberkati lewat hadirat Tuhan dan juga pengajaran daripada sabda firman Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa ini ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau ambil alih daripada Menara Doa ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi kami, tuntun kami semua, beri kami doa-doa yang profetik, berikan kami nyanyian-nyanyian baru, berikan kami ya Tuhan satu pewahyuan. Bicara buat setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu akan mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, dahsyat Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Mari sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Haleluya. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus
dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ya, kekudusan-Mu ya Tuhanku, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Buka suaranya saudaraku. Ku rasa sembah Dia, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ya Tuhan kami rasakan. Ya Tuhan Yesus, lawat siap kami Tuhan Yesus. Kami rasakan sekarang hadirat-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku
Yesus. Tuhan Yesus. Benar Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Dia saudaraku, sembah Yesus. Mari minta hati yang bisa menyembah. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Yes, sembah Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasini bila bala bala bala. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan di saat ini Tuhan, saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami minta ya Tuhan api Roh Kudus turun tengah-tengah kami Yesus, menjamah membakar siap hati kami. Oh ya la bakasya, terimalah ya Tuhan penyembahan ini Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Kau ku sembah, kami sembah Kau ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia. Kau ku sembah, Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia Yesus. Kau ku sembah. Biarlah penyembahan ini Tuhan, terimalah penyembahan ini Tuhan, berkenan di hati. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Yesus.
Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam lindungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tuhan Yesus, saat ini di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami terus sembah Engkau. Sekarang kami ada ya Tuhan dalam lindungan-Mu. Kami ada di dalam secret place, secret place. Oh ya laba-laba, tempat yang tersembunyi ini, hadirat-Mu Yesus. Saudara, kita ada dalam hadirat-Nya sekarang. Saya rasakan begitu kuat di sini. Dia hadir tengah-tengah kita, saudaraku. Tutup matanya, saudaraku. Tutup matanya, saudaraku. Dia hadir. Oh saudara, nyatakan apa yang menjadi keinginanmu kepada Allah. Nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tuhan bilang minta sekarang, nyatakan lagi. Dia mau menjawab doa-doa kita, saudaraku. Mari datang pada Yesus, saudara. Yes, yes. Doa, saudara, doa. Doa. Oh ya laba kasini laba. Tuhan, dalam penyembahan ini, Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa ya Bapa. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu Yesus. Jawab doa anak-anak-Mu ini Yesus. Jawab mereka ya Tuhan. Jawab mereka Yesus. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Doa-doa yang pernah saudara naikkan di hadapan Tuhan. Doa-doa yang berasal dari hatimu yang paling dalam. Doa dari jeritan hatimu. Tuhan katakan, Dia dengar, Dia terima. Sekarang Tuhan mau jawab doanya. Nyatakan lagi saudara. Nyatakan lagi doa itu. Ucapkan lagi doamu itu, kata Tuhan. Apa yang kamu kehendaki supaya kau perbuat bagimu. Yes, minta. Aku akan beri kepadamu sekarang. Dalam nama Yesus. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Lihat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Beri ya Tuhan karunia mujizat. Karunia mujizat. Karunia kesembuhan. Dalam nama Yesus. Karunia hikmat. Terima dalam nama Yesus. Semua ikatan terlepas sekarang. Dalam nama Yesus. Terima damai sejahtera Tuhan. Terima kesembuhannya saudaraku. Terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala
sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah Dia, saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Sungguh kami percaya tiada mustahil. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Semua yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesembuhan anak-anak-Mu yang terpapar COVID ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang kanker, tumor. Mereka mengalami ya Tuhan asam lambung, sakit asam lambung, ginjal ya Tuhan, liver tuh. Tuhan, aku berdoa stroke sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, mujizat masih ada. Semua anak-anak-Mu yang sakit diabetes, tekanan darah tinggi, aku percaya Tuhan dalam nama Yesus hari ini jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sakit tulang, ya Tuhan, apapun jenis penyakit tulang ini, aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk impartasi daripada kuasa dan urapan-Mu yang turun tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk api Roh Kudus yang terus membakar setiap roh kami, sehingga roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Lewat menara doa online ini Tuhan, kami semakin ya Tuhan mengenal Tuhan. Kami semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Hari ini Tuhan, Engkau buka setiap pikiran kami. Biarlah ya Tuhan Kau ubah kami, cara pandang kami Tuhan, sehingga cara hidup kami juga akan berubah selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya di Menara Doa ini, yaitu 4 manfaat. Ya, 4 manfaat dari pengakuan dan kejujuran. Nah, saya ambil saudara ayat nasnya dari Yakobus 5.
ayat 16. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu. Dan apa saudara? Saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar apa? Kuasanya. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Nah, saya tuh mendapatkan satu rahasia untuk membangun hubungan persahabatan, persaudaraan atau hubungan dalam keluarga yang menyenangkan, awet, saudara, yaitu apa? Ya saudara, kejujuran dan keterbukaan. Di sini ada saling mengakui kesalahan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di dunia ini masih ada orang yang mau bersikap jujur, saudaraku harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Nah, kejujuran itu mengandung banyak manfaat dan berkat bagi kehidupan kita. Kalau kita jujur, kita pasti dipercaya. Amsal 28 ayat 20 katakan apa saudara? Orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Saudara mau menjadi orang yang dapat dipercaya? Nah, ini kita akan belajar saudaraku. Ya, tentang apa? Keterbukaan, ya, pengakuan dan kejujuran. Nah, ada 4 manfaat dari pengakuan dan kejujuran. Tentang apa? Ya, tentang kesalahan kita. Kita akui, ya kan, dengan jujur. Kegagalan kita akui, saudaraku, dengan jujur. Ketakutan-ketakutan kita mau akui. Kalau saudara bisa mengakui dengan jujur, perhatikan saudaraku, ada 4 manfaat, ada 4 berkat yang saudara akan alami dalam hidup saudara. Yang pertama adalah kita akan mengalami yang namanya kesembuhan dari luka batin. Saudara, kesembuhan dari luka batin. Nah, tadi kita sudah baca, saudara, Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa saudara? Mendoakan supaya kamu sembuh. Ada perbedaan besar antara menerima pengampunan dengan menerima kesembuhan dari luka batin, saudaraku. Ya, kalau kita membutuhkan pengampunan, kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk apa? Mengampuni dosa kita. Ketika kita mengakui saudara semua dosa dan kesalahan kita, Alkitab katakan apa? 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Itu pengampunan. Tetapi saudara, kita tidak cukup untuk diampuni oleh Tuhan. Tapi juga kita harus, saudara Kristus, ya kan, sembuh dari luka masa lalu kita. Nah, untuk kita bisa mengalami kesembuhan, ya kan saudara Kristus, kita harus berani mengakui. Saya pakai istilah mengakui apanya nih? Kebencian kita, kemarahan kita, kepahitan kita kepada orang itu. Betul orang itu yang salah, kita yang benar. Saudara Kristus. Tapi kalau kita simpan kesalahan orang, itu yang kita sebut sebagai luka. Saudaraku. Saya pernah dapat kesaksian dari seseorang yang dia bersaksi begini. Bahwa dia tuh benar-benar terluka sekali dengan orang tuanya. Dia bilang mamanya. Ini ya kan dia cerita. Dari sejak kecil selalu dibedakan dan lain sebagainya. Dia kayaknya nyimpen. Satu hari dia dapatkan yang namanya satu firman Tuhan. Gak cukup ya kan kamu diampunin oleh Tuhan. Tapi kamu harus sembuh dari luka-luka. Saudara Yesus, bagaimana cara saya bisa sembuh? Jadi dampaknya adalah hubungan dia dengan orang tuanya, mamanya ini. Gak bisa pas, gak klop. Selalu ribut. Sehingga mamanya ada keluaran kata-kata yang selalu negatif atas dia. Sehingga dia ngalami kayaknya makin marah, makin benci. Dan dia melihat bahwa kehidupannya gak makin baik. Apa kayaknya kepentok-kepentok. Lalu dia dapatkan seperti kayak
firman ini. Dia datangi mamanya. Dia bilang, "Mah, ampuni saya." Dia bilang, "Saya benci sama mama. Saya marah, saya pahit. Karena mama perlakukan saya gini. Saya yang salah. Saya mohon dimaafkan. Tolong doakan saya." Saudaraku, pada saat dia ambil keputusan seperti ini, apa yang terjadi? Dia cerita bahwa saya tuh plong. Lega sekali. Dia bilang. Dan mulai saat itu saya melihat perubahan ke arah yang lebih baik. Dari segi kesehatan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang-orang yang lain. Dan juga dalam pekerjaan. Dan dia mengalami yang namanya kemajuan. Dapat hasil yang baik. Jadi saudaraku, pentingnya kita ada pengakuan yang jujur. Katakan, ketika kita mengaku. Ya, saya bilang, mengaku. Saudara, bukan cuma semua orang. Kita harus omong, kita punya ketakutan, kesalahan, segala. Bukan itu poinnya. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ada orang yang punya kemampuan yang memang bisa berdoa. Yang kedua, saudara Yesus adalah apa? Apa sih manfaatnya kedua? Dengan pengakuan yang jujur. Saudara, tentang kesalahan, kegagalan, dan ketakutan kita. Manfaat yang kedua adalah saudara dapat memulai suatu kesempatan yang baru. Kalau kita bisa mengakui, saudara, dengan jujur. Saudara, kesalahan, kegagalan, ketakutan kita, kekhawatiran kita hadapi itu, saudaraku. Kita akui. Hadapi itu, saudaraku. Dampaknya adalah saudara bisa memulai suatu kesempatan yang baru. Kalau kita makin hindari daripada kesalahan kita. Ya kan, saudara, ketakutan. Itu makin lama penderitaannya. Tapi ketika saudara ambil keputusan, aku mau mengakui ini. Dengan kejujuran. Maka apa yang terjadi, saudara? Saudara dapatin kesempatan yang baru. Amsal 28:13 katakan begini. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Ya, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Dalam terjemahan saudara Alkitab yang lain, saudara bahasa Inggris, saya lihat ada terjemahan di mana ia mendapat kesempatan baru. Dia diberikan kesempatan yang baru. Jadi kadang-kadang saudara Kristus ya, itu bermanfaat ya. Kita maksudnya punya komunitas orang-orang percaya kayak di Cool, Community of Love gitu, saudaraku. Kita nih perlu, ya kan, orang-orang yang bisa menolong kita supaya kita bisa yang namanya ampuni diri kita sendiri. Percaya kalau kita mengaku, ya kan, dengan jujur kepada Tuhan, segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita, kegagalan kita, ketakutan kita, percaya kamu akan diampuni. Nah, kita perlu orang-orang yang bisa mengingatkan kita, ya kan, menguatkan kita dengan seperti yang hal ini, saudara Kristus. 1 Yohanes 1:9 katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia ada setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Janganlah kita menghukum diri kita sendiri terus menerus dengan rasa bersalah, dengan rasa takut, hidup dalam penyesalan. Seorang pernah jemaat datangi saya. Dia cerita sepintas, dia bilang, "Satu Pak, saya tuh gak bisa yang namanya ngampunin diri saya sendiri. Saya tuh karena saya," dia bilang, "saya harus kehilangan ini. Saya jadi akhirnya karena saya banyak orang dirugikan, keluarga saya jadi begini, hancur segala macam." Dia cerita tentang akhirnya dia bilang, karena kesalahan saya, sampai dia nangis. Ya, kalau mau bebas dari rasa bersalah, rasa malu, rasa menyesal terus, langsung minta sama Tuhan. 1 Yohanes 1:9 bilang, "Tuhan, aku salah, aku dosa. Karena kesalahanku ini mengakibatkan keluargaku jadi begini, orang-orang jadi." Omong aja jelas sama Tuhan. Setelah kita akui, ampuni saya Tuhan. Sucikan saya dengan kuasa darah-Mu.
berikan saya kemampuan untuk saya bisa tinggalkan ini. Percaya dengan iman. Bahwa pada waktu kita buka suara, mengaku itu, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Percaya kata-kata ini. Kalau kita percaya kebenaran ini, ada damai sejahtera. Saya bilang berhenti. Kalau kita bisa percaya, udah ngakui, mulai dengan sesuatu yang baru. Katakan amin. Apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Tuhan sudah kubur, jangan kita ingat-ingat lagi. Ada satu lagu, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya juga dapetin ya saudara, kayak misalnya satu kasus nih, kasusnya gini. Saya berpikir itu bukan kesalahan dia, tetapi dia merasa bersalah. Dia berpikir, ya kan, kalau seandainya, ini saya kasih contoh gini. Ya kan ada seorang cerita sama saya. Dia bilang, Pak Sabta, sampai hari ini saya terus merasa bersalah. Saya tidak bisa ampuni diri saya. Sampai saya gak bisa tidur. Saya gak nafsu makan, saya seperti kayak hilang semangat, hilang harapan. Kenapa? Ya kan, karena waktu orang tua saya sakit, dia bilang, mama saya sakit. Ya kan, kena COVID-19. Saya tuh tidak bisa antar dia. Oh gitu. Terus yang kedua, saya tuh tidak bisa temenin dia. Karena rumah sakit tuh tidak boleh katanya temenin. Sampai akhirnya dia meninggal di situ. Saya tuh terus dihantui rasa bersalah. Kenapa saya gak antar? Kenapa saya gak temenin? Gak bisa temenin. Saya gak ini segala macam. Saudaraku, akhirnya ketika kami mulai doa, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau kita merasa bersalah, cepat kita bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak biasa ini. Setelah itu, ya kan percaya bahwa Tuhan mengampuni kita. Yang kedua saya bilang, kalau kita terus menerus menyesali, atau kita gak bisa ubah keadaan. Mama tetap gak bisa hidup lagi. Sekarang sudah senang, sudah tenang bersama Tuhan Yesus di surga. Karena mama sudah percaya Tuhan. Nah, mama juga mau kamu sehat, bahagia, senang. Urus anak kamu, urus suami. Itu tanggung jawab, harus ketimbang harus sedih dengan rasa bersalah. Terus menghukum diri. Akhirnya kamu stres. Tuhan bilang percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya, punya iman atas apa yang dia katakan. Jika kamu mengaku dosamu, ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kami doakan, dia alami kelepasan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Dia lanjutkan hidup. Dia akan lanjutkan hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus mengakui? Saudara, dengan jujur, pengakuan ini penting. Jangan simpen. Banyak orang berpikir, kalau aku buka, nanti orang tahulah titik lemah aku, kekurangan aku. Jangan saudaraku. Nah, di sini makanya yang ketiga saya mau jelaskan kepada saudara. Kalau kita bisa mengaku sama Tuhan, kita bisa mengaku dengan orang yang memang tertentu yang tadi saya jelaskan, yang dimana kita bersalah, ya kan? Maka apa yang terjadi saudara? Saudara akan menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa mengaku, saling mengaku dosa, maka kamu akan sembuh dari luka. Saudara, ada kesempatan baru, plus Tuhan akan berikan apa? Kasih karunia yang bisa mengubah hidup kita. Katakan amin saudara, untuk bisa lepas dari dosa, dari ikatan kesalahan, lepas dari rasa bersalah. Saudaraku, ya kan? Yakobus 4 ayat 10 katakan begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan apa? Meninggikan kamu. Waktu kita bisa mengakui ini saudaraku, ya, Tuhan akan angkat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, merendahkan diri. Karena di dalam ayat yang ke-6-nya, di sini katakan apa? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, apa saudara? Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, Tuhan akan memberikan yang namanya kasih karunia, mengasihani setiap orang yang rendah hati. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita dapat mengubah apapun yang mau kita ubah di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Kalau saudara tahu ada kasih karunia Tuhan turun dalam hidup saudara, dengar baik saudaraku, maka saudara bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin saudara. Karena kasih karunialah yang sanggup mengubah hidup kita. Kasih karunialah yang menyebabkan mukjizat itu terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang apa? Rendah hati. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada siapa? Orang yang apa? Rendah hati. Nah, kerendahan hati itu datang dari apa saudara? Pengakuan dan apa? Kejujuran. Saya mau ngomong tentang kerendahan hati, coba saudara perhatikan di sini. Ya. Banyak orang berpikir punya apa namanya? Pengertian yang keliru soal kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti kita menyangkali fakta atau menyangkali yang namanya kebenaran. Saya akan berikan contoh saudaraku. Ini saya sering dengar. Emang saya juga ngalamin dulu saudara. Saya dengar baik saudaraku. Ya, gini. Saudara tuh seorang yang cantik mungkin. Yang seger, yang sehat. Lalu ada orang berkata, kamu tuh cantik. Kamu seger ya, kamu sehat ya. Dengar baik saudara. Sering ada orang supaya dianggap rendah hati. Ya. Langsung ditolak. Jawabannya apa? Dia menjawabnya apa? Enggak lah, aku gak cantik. Aku biasa-biasa aja. Masih ada yang lebih cantik dari aku. Masih ada yang lebih segar dari aku. Banyak orang yang lebih sehat dari aku. Enggak lah. Saudara. Atau mungkin saudara seorang yang mungkin pintar masak. Masakan saudara enak kalau saudara masak. Cocok di lidah orang lain. Lalu ada orang muji. Makanannya enak banget tuh, kok lu pintar masak lu. Top banget. Supaya dianggap rendah hati. Kita jawabnya apa saudara? Enggak lah, aku gak pandai masak. Gak enak, biasa-biasa aja seperti itu. Atau mungkin saudara seorang yang berprestasi. Punya nilai-nilai yang baik di sekolah atau di kampus. Di kuliah saudara. Saudara ada orang berbicara, kamu nilainya bagus-bagus sih segala macam. Supaya dianggap rendah hati, kita berkata, enggak, aku biasa-biasa aja. Saya mau kasih tahu saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menyangkali fakta. Katakan amin, ya kan? Katakan amin saudaraku.
Karena gini ya, orang yang menyangkali fakta, sepertinya tuh kelihatannya tuh rendah hati. Tapi sebenarnya mereka ini sedang memperkatakan perkataan negatif tentang dirinya sendiri. Orang ini sedang menolak perkataan yang baik, perkataan yang positif untuk masuk dalam hidupnya. Kalau ada orang muji kita, saudara, gak usah kita mau dikesan rendah hati. Cukup kita dengar, kalau kita toh harus jawab, cukup kita harus jawabnya apa? Ya semua itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan baik, karena saya dikasihi Tuhan lah. Saya cuma lihatnya itu. Kalau bukan karena Tuhan, ya kan? Yang mungkin gak ada apa-apa. Semua karena anugerahnya. Saudara tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu memiliki daya cipta. Sekalipun kita tidak berprestasi, seharusnya kita memperkatakan perkataan berkat ke dalam diri kita. Sehingga kita dapat berprestasi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Apalagi orang, makanya kan ada teman-teman bilang, saya ngomong, aku mau kurus lebih kurus banyak. Nih sesama cowok saudara, laki-laki. Udah umur, aku mau kurus gitu kan, makanya goes, olahraga gini-gini. Ya kan? Terus saya tuh kepikiran gini saudaraku. Kalau saya juga gak mau terlalu gemuk. Tapi kalau kurus banget, saya bilang, saya punya pendapat. Kadang-kadang kalau kita terlalu kurus, kadang-kadang pandangan orang tuh sama kita, dia tuh gak bisa keluarin kata-kata yang positif. Kadang-kadang orang nanya, kamu kencing manis ya? Kamu kok kurusan sih sekarang, sakit apa? Aduh, kan kadang-kadang apa itu perkataan itu yang kita mau dengar. Tapi kalau kita kelihatannya seger gitu saudaraku, ya beginilah gitu kan. Orang kan gak mungkin bilang, kamu lagi sakit ya enggak? Kok tambah gemuk kok? Orang tambah gemuk kok sakit gitu. Banyak pikiran ya kalau kurus ya. Nah ini apa kata-kata yang seperti itu yang kita mau. Kalau ada orang bilang, kamu tuh cantik, ganteng, sehat, seger. Kayaknya kamu tuh tambah seger. Dia mau ngomong tambah gemuk, tapi bilangnya seger gitu saudara. Itu kan kata-kata positif. Kata-kata berkat saudara. Kenapa kita tahu, oh enggak ah. Apa kita mau dengarnya kata-kata, kalau kita kurus, aku kurus. Kita kumel gitu kan, jarang enggak rawat apa. Kamu kok kucel sih? Apa itu yang kita mau dengarkan? Enggak, saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu ini aja saudaraku. Ya kan? Saat kita menolak pujian orang, lalu menjawab dengan perkataan yang negatif untuk diri kita, hal itu berarti kita sedang menolak perkataan berkat untuk diri kita sendiri. Ya kan? Kita sedang membalikkan perkataan berkat itu menjadi perkataan yang negatif. Kita tahu segala perkataan negatif itu adalah perkataan apa? Perkataan kutuk. Segala perkataan positif adalah perkataan berkat. Nah, Alkitab mengajarkan kita harus menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada melalui apa? Perkataan. Ya. Saya juga senang ngucapin kata-kata kata-kata berkat ya kepada anak-anak. Ya kan? Kamu tambah ini. Pokoknya ngomong aja. Kata-kata yang baik saudaraku. Ya kan? Saudara harus memperkatakan kepada anak-anak saudara. Bahwa mereka ini anak yang baik. Anak yang cerdas. Anak yang benar. Berprestasi. Kamu diberkati Tuhan. Kata-kata seperti itu. Ya kan? Sebagai anak mungkin saudara berkata. Saudara cukup berkata amin. Dalam nama Yesus terjadi kata-kata ini. Harusnya seperti itu saudaraku. Karena gini, perkataan kita berkuasa memiliki apa? Daya cipta. Saudara, perkataan kita berkuasa untuk membalikan keadaan. Katakan amin. Saat ada orang yang memuji, cukup kita jawab, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Nah ini penting, kalau kita rendah hati, kita dengan mudah mengaku salah kita. Ya saya yang salah. Saya yang salah. Ya kan maafin saya ya.
Saudaraku, ini latihan. Nah, tapi kita harus tahu, rendah hati itu tidak menyangkali fakta. Terbukti, Yesus itu dikenal sebagai apa? Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia bilang kok, dia tidak, dalam kerendahan hatinya Yesus tidak pernah menyangkali fakta bahwa dia adalah anak Allah. Orang pada bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus omong seperti itu. Malah dia bilang, iya, ini pasti perkataan bukan dari kamu, tapi dari Bapa. Dia gak nyangkal, enggak, aku bukan anak Allah. Kamu bisa aja. Itu enggak gitu Yesus. Ketika Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ini bicara anak manusia, Mesias itu. Saudara Kristus, malah itu membangkitkan daripada, ini kan Yesus saudaraku. Dalam kerendahan hatinya dia menyangkali siapa diri dia. Paulus dalam kerendahan hatinya tidak menyangkali fakta bahwa dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Dia bukan mau sombong gitu saudara, enggak. Ini emang faktanya dia tidak bercacat. Dicatat tuh Filipi 3 ayat 6, ini jadi firman Tuhan. Dia tidak menyangkali diri itu. Yohanes dalam kerendahan hatinya, dia tulis tuh di Injil Yohanes saudaraku dengan bangga. Murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Musa, dia tulis saudara dalam kerendahan hatinya. Saudara di kitab Bilangan, ya kan, orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Kerendahan hati tidak menyangkali fakta. Katakan amin kalau saudara bisa belajar, gak nyangkali fakta. Saudara bisa jadi orang yang rendah hati. Ketika orang rendah hati, dengar baik saudara Kristus, saudara dan saya akan menerima apa? Kasih karunia Tuhan. Ini kaitan erat tuh. Yang satu, kesembuhan luka batin, kesempatan baru, kasih karunia. Dan yang terakhir saudara Kristus, yaitu apa? Saudara akan memiliki persekutuan yang lebih karib, yang lebih akrab satu dengan yang lain. Katakan amin saudara. Karena kalau orang yang mau berani mengaku dengan jujur, syaratnya itu pasti orang ini rendah hati. Saya tuh bisa membangun, saya tuh oleh anugerah Tuhan ya. Karena Tuhan bilang gini, jika Tuhan berkenan kepada jalan orang lain, jalan hidup, kalau Tuhan berkenan dengan jalan hidup kita, maka Tuhan akan mendamaikan kita dengan siapa? Musuh-musuh kita. Yang mengerti kata amin saudara. Dan ini butuh yang namanya apa saudara Kristus? Saudara sembuh dari luka-luka. Saudara mau memang memulai satu kesempatan yang baru, diberi kesempatan yang baru. Yang ketiga, belajar rendah hati. Yang keempat, saudaraku, kalau kita bisa mengaku, maka kita punya persekutuan yang dekat, yang akrab, yang awet. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang itu jujur, transparan. Bahasa sekarang integritas. Kita hidup dalam integritas. Sama seperti dia ada dalam terang. Maka kita akan beroleh apa saudara? Persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya tahu saudara Kristus, walaupun mungkin di mata saya, dalam pandangan saya itu tidak bersalah dengan seseorang. Tapi karena saya dengar informasi segala saya yang salah. Saya salah di mata orang ini. Lalu saya berdoa sama Tuhan, beri saya kesempatan berjumpa pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Saya akan mengaku dengan jujur. Saya yang salah, saya minta diampunin. Saya minta dimaafkan. Saudara Yesus, itu cukup lama, saya sudah doa cukup lama, sampai satu hari saya ketemu dengan orang ini. Saya ketemu, lalu saya dekatin, walaupun orang ini mau menjauh, tapi saya datangi, saya pegang, saya bilang, saya mulai berkata, saya ucapkan shalom segala macam, lalu saya bilang, saya mau ngomong bahwa semua ini adalah saya yang salah. Saya minta dimaafkan, diampunin, dan diterima sebagai saudara seiman. Ya kan, tolong saya diterima
saya dimaafkan. Saya yang salah, saya datang dengan itu kan. Saudara tahu ya, saya merasakan sampai ada satu beban yang lepas. Dan apa yang terjadi saudaraku? Hubungan kami jadi lebih akrab, lebih dekat. Di situ saya melihat, saudara, apa yang terjadi? Urapan Tuhan tuh naik di hati saya. Dalam diri saya naik. Saudaraku, ketika kita belajar, itu dimulai dari apa saudara? Rendah hati, tidak menyangkal fakta. Katakan amin saudara. Kita mungkin berpikir, kalau kita mengaku secara terbuka tentang ketakutan kita, kegagalan kita, ketidaksempurnaan kita, kesalahan kita, maka orang akan mandang kita rendah. Saya pun punya pikiran seperti itu. Kalau saya yang datangi dan mengaku saya yang salah, waduh, dia makin dia bisa habisin saya. Tapi ternyata salah saya. Pikiran saya, anggapan saya itu salah. Ternyata waktu saya akui itu, saya yang salah. Ampuni saya, maafin saya, terima saya sebagai saudara. Jangan ingat lagi salah saya. Saya masih tetap mau diterima. Saudara, diem, peluk, kami pelukan cukup lama. Dia justru ya Tuhan saudara. Ini artinya bahwa ya kan, kalau kita mau berlaku jujur, terbuka, justru semakin banyak orang yang menyukai kita dan senang bersahabat dengan kita. Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka kita saudaraku. Karena Tuhan mau pakai kita untuk memulihkan hidup orang lain. Tuhan menantikan kita untuk berserah kepada Dia, berdoa. Saya berdoa saudara-saudari berkati dengan pesan ini, pesan singkat ini. Saya percaya saudara bisa renungkan lagi, saudara bisa praktekkan dalam hidup saudara. Saya yakin saudara, surga akan terbuka dalam hidup saudara. Berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Saudara akan seperti Yesus, aku mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Beri kami keberanian ya Tuhan, untuk bisa saling mengaku kesalahan, saling mengakui kelemahan kami. Tuhan, saling mengakui daripada ketakutan kami ya Tuhan. Sebagai sesama saudara, turunkan ya Tuhan berkat-Mu setiap kami ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Saling mengaku dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak ya Tuhan. Kalau kami bisa saling mengaku dan terbuka dengan jujur, maka ya Tuhan kami punya persekutuan yang lebih kerap, akrab ya Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang turun, yang mengubah daripada hubungan kami, persekutuan kami, persaudaraan kami, keluarga kami ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Kau sembuhkan setiap luka-luka masa lalu anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Kau kuduskan setiap kami, Kau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat rotinya ya saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Kacauan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.